ambilnya dari teori deep learning yang di Indonesia kan menjadi pembelajaran mendalam. Jadi kalau dari dalam bahasa kurikulum Kemendikbudristek itu nggak ada deep learning. Dalam naskah akademik itu tidak ada bahasa deep learning karena deep learning itu adalah teorinya, teori besarnya, grand teorinya. Di Indonesia kan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, pendekatan pembelajaran mendalam ini sama halnya kayak pembelajaran yang dulu, Ustazah. Kan dulu pakai pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi dia sejajar sama itu. Sejajar dengan pendekatan STEAM, kemudian HOTS gitu ya, kemudian scientific. Nah, dia sejajar dengan itu. Jadi dia bukan kurikulum yang berdiri sendiri, tidak. Dia hanya sebuah pendekatan. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Peserta didik. Jadi pendekatan yang memuliakan peserta didik, memuliakan anak-anak dengan menekankan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi dua yang harusnya ada olah hati, ada olah rasa, ada olahraga. Olahraga berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sensorinya nih. Motorik halusnya udah bener belum dia pegang pensilnya? Motorik halusnya ini udah terstimulasi dengan baik atau belum? Koordinasi motorik halusnya udah kuat atau belum? Kenapa terlalu dangkal? Masuk SD kelas 1, Ustazah, dia pegang pensil aja tuh belum sempurna. Motorik halusnya belum kuat nih, koordinasinya. Sampai kelas 4 tulisannya nggak bisa dibaca. Ini huruf A, huruf B, huruf C nggak bisa dibaca karena tadi stimulasinya terlalu dangkal terkait keterampilan menulis. Terus lagi terkait angka tadi, dia hanya bisa menyebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak paham konsep bilangan. Konsep bilangannya dia nggak paham. 5 itu bagaimana konsep bilangannya? Oh, botolnya ada 5. Dia nggak paham konsep bilangan 3 itu seperti apa. 1 botol, 2 botol, 3 botol, dia nggak paham, Ustazah. Ketika dia coba cerita, Ustazah Nabila membeli permen sebanyak 5 biji. Di jalan Ustazah Nabila ketemu dengan Ustazah Isma. Ustazah Isma meminta 1 permen Ustazah Nabila. Ustazah Nabila memberikan. Sampai di kantor, permen Ustazah Nabila, Ustazah Nabila, mau Ustazah Elva lagi. Ustazah Nabila diberikan kepada Ustazah Elva 2 lagi. Ada berapa ya permen Ustazah Nabila sekarang? Diajak bercerita seperti itu, dia nggak akan paham. 5 permennya diminta Ustazah Isma 1. Terus ketemu Ustazah Elva diminta lagi 2. Ada berapa nih permen Ustazah? Konsep seperti ini dia tidak paham. Konsep pengurangan melalui cerita dia nggak paham sampai di SD kelas 1. Ini yang dimaksud pembelajaran itu terlalu dangkal. Menstimulasinya hanya satu sisi, intelektualnya aja udah selesai. Intelektual pun tidak melalui cara yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Usia perkembangannya baru 4 tahun. Bagaimana cara kita menstimulasi agar dia mengenal konsep lambang bilangan? Usianya baru 4 tahun, kita mau memperkenalkan pola, bermain pola begitu ya. Bermain pola medianya dari dia masuk sampai dia lulus meronceng dengan sedotan terus, nggak pernah ganti-ganti. Medianya kadang cuma kertas origami aja digunting kotak-kotak disusun merah, kuning, biru, merah, kuning, biru. Ini bermain pola namanya. Bermain pola ini, Ustazah, banyak caranya. Tidak harus dengan sedotan yang digunting-gunting melalui meronceng. Pakai saja dengan alat-alat yang ada di sekitar. Sendok, piring, garpu. Ulangi lagi, sendok, piring, garpu. Sendok, piring, garpu, menyusun. Ini bermain pola. Bermain pola nggak melulu tentang kertas origami. Nah, bermain pola ini penting nggak? Sangat penting untuk menstimulasi kemampuan kognitifnya terkait estetika juga. Bermain pola, Ustazah anaknya usia 4-5 tahun. 4-5 tahun kalau bermain pola itu capaian standar minimal ya. Standar minimalnya itu polanya ABAB. Terus diulang polanya ABAB. Ini untuk usia 4-5 tahun di semester 1. Kalau dia masuk semester 2, polanya berbeda lagi. ABC ini standar minimal. Kalau ABC berarti barangnya ada berapa? Yes, Ustazah Nadia keren. Ustazah Nadia keren. Kok ini barangnya 2, contohnya apa? Yes, kalau yang 3? Sendok piring dah. Sendok piring, oke. Jadi tidak melulu dengan kertas gitu ya. Kalau kelompok B, itu baru dia 4, A, B, C, D. Kalau warna? Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, hitam. Merah, kuning, hijau, hitam. Atau merah, kuning, hijau, biru. Ustazah ngajar di kelompok A, 4-5 tahun. Ustazah stimulasi ini sampai 4 keliru. Tapi Bu, bisa kok anak ulun. Kalau dia bisa, berarti capaian perkembangan dia mengenal pola di atas usia perkembangan. Tapi bagi yang nggak bisa, kalau Ustazah ulang-ulang ini terus, ya tetap aja dia nggak bisa karena standar minimalnya ini. Harusnya kita mendorong mereka untuk sampai di standar minimal dulu, mencapai standar minimal dulu. Kalau standar minimalnya udah oke, baru kita naikkan ke sini. Oh, berarti standar minimalnya tercapai dan dia bisa mencapai standar minimal anak usia 5 tahun. Ini khusus untuk perkembangan, untuk bermain pola aja. Contoh ya, ini hanya contoh.
Nah, ibu pengawas saya, kita beda kabupaten ya. Saya suka banget kalau isi materi. Nah, apa yang disebut dengan pasal kreatif? Apa yang disebut dengan pasal yang ada alat bantu pegangan atas itu? Nah, iya, ini diperuntukkan usia berapa, cara mainnya gimana? Saya paling suka kalau isi itu. Kenapa? Karena guru-guru PAUD itu kadang udah pintar bikin RPP, tapi giliran memilih ragam main dia bingung. Memilih ragam main. Anak saya main apa? Oh, main kolase. Kolasenya usia 4 sampai 5 tahun. Medianya apa? Terus lebar ukurannya seberapa? Ini yang minimal tuh guru PAUD tuh harus tahu, supaya guru PAUD itu ketika dia membuat ragam main gak ketinggian dari usia anak, sesuai dengan usianya. Itu dia ya. Saya paling suka itu sebetulnya, supaya guru-guru itu tercerdaskan. Karena guru tuh banyak gitu saja. Hari ini main apa ya? Besok ide ragam mainnya apa ya? Hari ini mewarna, besok mewarna lagi. Besok melipat kertas, besoknya kolase lagi, balik lagi ke situ, kolase lagi, melipat kertas lagi, ngecap pakai jari, besok ngecap pakai kedondong, besok ngecap pakai belimbing, pakai apa dah gitu ya. Jadi kadang untuk menentukan ragam main itu, guru itu masih struggle, masih berjuang tuh, bidang miring. Dia diajak tuh, gimana cara meluncurkannya pada bidang miring. Medianya ada paralon, pipa paralon, benda bulat bisa bola, pingpong, bola warna-warni, bola kasti, atau batu dan lain sebagainya. Banyak disediakan. Dia akan melakukan penyelidikan. Bunda nggak atur jalannya, tapi Bunda udah tahu step by stepnya. Dia akan melakukan penyelidikan terkait itu. Bagaimana ya caranya ya? Pipanya diapain ya? Jadi pipanya belum disusun semua, dia akan menyusun sendiri. Tapi nanti dia akan menemukan, oh yang bisa meluncur dengan cepat itu adalah bola pingpong yang paling pertama. Yang meluncur selanjutnya lebih cepat adalah bola kasti. Misal seperti itu. Oh, bola pingpong itu meluncur lebih lambat kalau bidang miringnya begini posisinya. Kalau semakin miring semakin cepat. Nah, ini penyelidikan. Tapi Bunda udah tahu arahnya. Yang akan dia selidiki apa, jawaban dari penyelidikan itu Bunda udah tahu, Ustazah udah tahu. Akan berbeda dengan inquiry learning. Kalau inquiry learning, Bunda tuh belum tahu arah penyelidikan anak itu kemana, apa nanti akan dia temukan dari penyelidikannya itu. Misal, kegiatannya apa? Anak diajak untuk mengamati, untuk menyelidiki terkait itu meluncurkan bola. Misalkan yang berkaitan dengan beberapa bahan alam atau daun-daun. Daun-daun yang mana yang nanti ketika dia diremas-remas, dicampur dengan air, diperas, dia akan memiliki kekentalan yang lebih kental atau yang lebih berlendir ketika diremas. Bisa nggak Bu jadi penyelidikan anak-anak? Bisa. Jadi dia nanti akan mengenali daun yang mana nih ketika dia remas-remas, lebih banyak daunnya dicampur dengan air, itu akan memiliki kekentalan yang lebih banyak, yang lebih tinggi, dan nanti bisa buat permainan apa, entah niup balon gitu ya, niup apa sih itu, gelembung gelembung gitu, gelembung sabun itu. Nanti dia akan menyelidiki, Ustazah sendiri nggak tahu gitu arahnya kemana. Nanti dia menemukan apa nanti dari penyelidikannya itu. Dia akan mencari di sekitar kebun, ajak dia ke kebun, ajak dia ke tanah kosong atau kebun siapa yang bisa dimanfaatkan, atau dia akan mengumpulkan daun sebanyak mungkin dengan jenis yang berbeda. Ini inquiry learning pada anak usia dini, bedanya di situ. Nanti kita mencari jawabannya sama-sama dari hasil penyelidikan dan pengamatan peserta didik. Kita belum tahu jawabannya. Itu beda discovery dengan inquiry learning. Bidang miring. Dia diajak tuh, gimana cara meluncurkannya pada bidang miring. Medianya ada paralon, pipa paralon, benda bulat bisa bola, pingpong, bola warna-warni, bola kasti, atau batu dan lain sebagainya. Banyak disediakan. Dia akan melakukan penyelidikan. Bunda nggak atur jalannya, tapi Bunda udah tahu step by stepnya. Dia akan melakukan penyelidikan terkait itu. Bagaimana ya caranya ya? Pipanya diapain ya? Jadi pipanya belum disusun semua, dia akan menyusun sendiri. Tapi nanti dia akan menemukan, oh yang bisa meluncur dengan cepat itu adalah bola pingpong yang paling pertama. Yang meluncur selanjutnya lebih cepat adalah bola kasti. Misal seperti itu. Oh, bola pingpong itu meluncur lebih lambat kalau bidang miringnya begini posisinya. Kalau semakin miring semakin cepat. Nah, ini penyelidikan. Tapi Bunda udah tahu arahnya. Yang akan dia selidiki apa, jawaban dari penyelidikan itu Bunda udah tahu, Ustazah udah tahu. Akan berbeda dengan inquiry learning. Kalau inquiry learning, Bunda tuh belum tahu arah penyelidikan anak itu kemana, apa nanti akan dia temukan dari penyelidikannya itu. Misal, kegiatannya apa? Anak diajak untuk mengamati, untuk menyelidiki terkait itu meluncurkan bola. Misalkan yang berkaitan dengan beberapa bahan alam atau daun-daun. Daun-daun yang mana yang nanti ketika dia diremas-remas, dicampur dengan air, diperas, dia akan memiliki kekentalan yang lebih kental atau yang lebih berlendir ketika diremas. Bisa nggak Bu jadi penyelidikan anak-anak? Bisa. Jadi dia nanti akan mengenali daun yang mana nih ketika dia remas-remas, lebih banyak daunnya dicampur dengan air, itu akan memiliki kekentalan yang lebih banyak, yang lebih tinggi, dan nanti bisa buat permainan apa, entah niup balon gitu ya, niup apa sih itu, gelembung gelembung gitu, gelembung sabun itu. Nanti dia akan menyelidiki, Ustazah sendiri nggak tahu gitu arahnya kemana. Nanti dia menemukan apa nanti dari penyelidikannya itu. Dia akan mencari di sekitar kebun, ajak dia ke kebun, ajak dia ke tanah kosong atau kebun siapa yang bisa dimanfaatkan, atau dia akan mengumpulkan daun sebanyak mungkin dengan jenis yang berbeda. Ini inquiry learning pada anak usia dini, bedanya di situ. Nanti kita mencari jawabannya sama-sama dari hasil penyelidikan dan pengamatan peserta didik. Kita belum tahu jawabannya.